Haleluya. Apakah kita berkata itu bersama-sama, pakailah aku Tuhan setiap hari. Buatlah hidupku dihitung setiap hari. Marilah kita ucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah mengizinkan kami untuk dapat beribadah sekali lagi hari ini. Hari ini adalah pelajaran ke-16 dari seri pembelajaran Kitab Imamat. Judul firman hari ini adalah Mengapa harus menaati firman Tuhan. Dan kita akan mempelajari seluruh Imamat pasal 26 hari ini. Dan kita telah mendengar isinya sebelumnya kan. Janganlah dirikan bagimu berhala, atau jangan mengukir batu dan menyembah kepadanya. Dan kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Kita sudah mendengar ini berkali-kali kan sepanjang Alkitab, terutama di 10 perintah Allah, ya kan? Mengapa Tuhan mengulangi dan terus memberitahukan kepada umatnya bahwa mereka harus mendengar firman-Nya, bahwa mereka harus menaati perintah-perintahnya? Itu karena perintah-perintahnya seperti yang kita kenal sebagai firman-Nya, dan kita mengerti bahwa Alkitab ini adalah firman-Nya, dan firman-Nya itu adalah cara untuk dapat menguduskan umatnya. Tidak ada cara lain, dan itulah mengapa Yesus datang, karena Ia adalah firman yang datang kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Sehingga Allah sedang terus menekankan pentingnya kita menerima firman-Nya dan menaati firman-Nya, supaya umatnya, kami, dapat menjadi kudus dan dapat dipulihkan kepadanya. Itulah yang Ia inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Ia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ingin kita untuk datang kepadanya dan hadir di dalam hadiratnya dan tinggal di dalam kediamannya dan tidak mati. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya dapat mencapai titik itu, supaya kami dapat dipulihkan kepada hadiratnya, supaya kami dapat hidup bersamanya setiap hari. Sehingga apa yang Tuhan sedang beritahukan kepada umatnya, sebenarnya itu adalah saya tidak ingin supaya dan kitab Imamat ini diawali dengan 5 persembahan, dan Tuhan tuh memberitahukan kepada mereka gimana cara supaya dosa-dosa mereka dapat diampuni, dan Tuhan memberikan kepada umatnya sebuah identitas yang baru sebagai anak-anak Allah yang dapat datang kepadanya. Dan untuk mencapai hal itu kita harus menaati firman-Nya. Kalau kita mau tinggal bersama Tuhan, kalau kita mau semua berkat-berkat Tuhan, Tuhan sedang menekankan sekali lagi sebelum penutupan kitab Imamat, Tuhan sedang merangkumi semuanya lagi. Dan sebelum seorang anak lahir, orang tuanya ingin supaya anak itu mengenal mereka sebagai orang tuanya. Jadi coba bayangkan dari sudut pandang bayinya itu. Bayangkan anak itu melihat orang tuanya dan dia bilang mama, mama, terus kemudian papa, 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 dan banyak yang inginkan anaknya itu bilang papa duluan. Banyak juga yang ingin bayinya itu, kata pertama bayinya itu adalah papa. Tetapi kata
kata pertama seorang bayi itu adalah mama. Itu adalah kata tergampang untuk orang bayi juga. Dan itu menunjukkan kepada kita hati Allah kita. Orang tua ingin supaya anaknya itu mengenal mereka. Dan ketika anak itu bisa uh, menyebut nama mama papa, mereka mereka kemudian ingin supaya anak itu dapat berjalan, ya kan? Dan kemudian mereka pun ingin supaya anak itu tumbuh dewasa. Dan setiap momen itu ketika anak itu mulai tumbuh lebih dewasa, mulai lebih mandiri, dapat makan sendiri, dapat pergi, dapat pekerjaan dan gaji pertama, orang tua pasti merasa pasti ingin membantu, ingin mereka untuk dapat hidup dengan baik, dapat sukses. Dan saat anak itu sudah menjadi dewasa, yang orang tuanya inginkan gak gitu banyak lagi, ya kan? Mungkin beberapa orang tua ingin uh, masih ingin anaknya itu memberikan uang kepada mereka, atau mungkin beberapa orang tua lain menginginkan hal yang lain. Tapi apa yang mereka inginkan itu adalah supaya anak itu dapat mengakui mereka. Itulah menghormati orang tua. Dengan anak itu melihat nilai orang tuanya. Itulah mengapa, terutama di dalam kitab Imamat, Tuhan terus mengulangi bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, jangan pergi ke sana mencari papamu di tempat lain, karena akulah ayahmu. Jangan pergi ke Allah-Allah lain dan mengakui mereka sebagai ayahmu, karena akulah ayahmu. Akulah. Janganlah kita bilang papa mama ke Allah-Allah lain, karena hanya Allah saja Allah kita, papa kita. Ketika Allah menciptakan Adam, ia sangat bahagia. Itulah seperti saat kita memiliki anak kita sangat senang anak itu bangun berdiri. Tetapi kalau anak itu mengakui orang lain sebagai orang tuanya dan pergi bersamanya, kita akan sedih. Jadi Allah sedang terus-menerus beritahu kepada anaknya, umatnya, bahwa akulah Tuhanmu, akulah ayahmu yang sesungguhnya. Dan itulah proses yang Allah lakukan di perjalanan keluaran. Dan melalui kitab Imamat, Tuhan memberikan kepada umatnya suatu cara, suatu metode agar mereka dapat dikuduskan dari dosa-dosa mereka melalui 5 persembahan mereka. Dan ia memberitahukan kepada mereka gimana caranya supaya mereka tidak menjadi kotor kembali. Dan sekarang mereka akan memasuki suatu perjalanan yang baru untuk memasuki tempat kediaman yang baru, yaitu Kanaan, tanah perjanjian, di mana mereka seharusnya tinggal bertetap bersama Allah. Tapi sekarang Allah beritahukan kepada mereka bahwa sekarang kamu siap untuk tinggal bersamaku, tetapi kamu harus menjaga perintah-perintahku, kamu harus hidup menaati firmanku. Jadi Imamat pasal 26 adalah suatu pasal yang menjelaskan kenapa umat Tuhan harus hidup menaati firman-Nya. Bagian pertama, ia berbicara soal berkat yang akan mengikuti mereka ketika mereka menaati firman Allah. Itu ada di ayat 1-13. Dan bagian kedua dari pasal ini, Allah berbicara soal kutukan-kutukan yang akan menimpa mereka kalau mereka menolak firman Allah. Itu adalah di ayat 14-39. Dan terakhir adalah tentang pemulihan yang akan mereka terima ketika mereka balik dan bertobat. Ketika mereka balik kepada firman Tuhan dan bertobat, itu ada di ayat 30-46. Dan
Dan imamat ini bukan soal retribusi, tapi soal hati orang tua yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tujuan utama Allah adalah untuk memulihkan berkat-berkat Taman Eden kepada umat manusia, supaya mereka dapat bicara kepada Allah dan berdiam bersama Allah dan berhadapan dengan Allah, supaya mereka dapat menikmati kebebasan dan semua keindahan dari ciptaan Tuhan. Apakah kita sedang menikmati semua firman Tuhan? Apakah kita sedang menikmati semua berkat Tuhan sekarang, atau apakah kita sedang sengsara? Kita sekarang lebih banyak sengsara di bumi, kan? Bagaimana dengan kalian? Lebih banyak sengsara atau lebih banyak sukacita? Lebih banyak syukur atau kebencian? Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki? Jadi Tuhan ingin kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya bahwa anggota gereja Sion lebih dekat kepada berkat itu daripada orang-orang lain. Karena kita sedang berjalan menuju kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan sedang bilang bahwa dengan menaati firman-Nya, kita sedang memasuki tatanannya kembali. Dan ini sangat penting. Ini suatu konsep yang sangat penting. Tatanan ciptaan. Tatanan itu hancur ketika manusia menaruh dirinya sebagai yang utama dan menolak firman Tuhan. Saat itulah tatanan ciptaannya menjadi hancur. Nah, ketika seorang anak itu lahir, apa yang keluar duluan? Apa yang keluar duluan? Tangan, kaki, kepala kan yang duluan? Apa yang terjadi kalau kaki yang keluar duluan? Itu bahaya. Itu membahayakan kehidupannya, kan? Tatanannya terbalik. Banyak hal di dalam kehidupan kita secara fisik ketika di dalam kehidupan kita secara rohani atau fisik, ketika balansnya itu tidak benar, saat itulah muncullah penyakit. Ketika ada ketidakseimbangan, muncullah suatu penyakit. Dan seluruh ciptaan sedang dalam sakit karena tatanan ciptaan itu tidak mengikuti keseimbangan yang semula. Dan kita akan melihat suatu perbedaan yang besar antara kalau kita ada perbedaan yang sangat besar ketika kehidupan kita mengikuti tatanan Allah dan ketika kehidupan kita tidak mengikuti tatanan Allah. Dan dengan menaati firman Allah, kita sedang masuk kembali kepada tatanan Allah. Dan hal-hal itu tidak ada di dalam urutannya yang benar, tatanan yang benar. Ada suatu hal fisik yang salah dan kehidupan kita berantakan, dan secara rohani kita mungkin tidak punya kita bahkan tidak punya mata yang rohani untuk dapat melihat dunia yang rohani. Tapi ketika kita memasuki tatanan Allah, saat itulah kita mengenal kuasa firman-Nya dan kita melihat tatanan ciptaan yang semula, dan kita memiliki arah yang benar, dan saat itulah kita secara alami kita akan menaati firman Allah. Dan tidak mudah untuk kita dapat memahami nilai dan kuasa yang tersembunyi di dalam firman Tuhan, karena iblis membuat sistemnya berantakan di dalam kehidupan kita, dan dengan itu dia membuat kita dapat tidak melihat kuasa Tuhan, dan kita tidak melihat nilainya. Karena firman Tuhan bunyinya itu seperti ini. Hormatilah orang tuamu, janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, jangan berbohong, jangan mengini, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, dan sebagainya.
Jadi kedengarannya terlalu bosan, ya kan? Apakah ini terdengar seperti ada kuasa? Apakah kita merasa termotivasi untuk mengikutinya? Apa yang kita rasakan? Coba kita jujur. Bosan, ya kan? Tampaknya ini seperti ajaran di ajaran Buddha atau ajaran Konfusius atau standar agama lainnya, kan? Jadi apa yang membuat firman Allah berbeda? Tapi dan inilah sebabnya kita harus mempelajari Alkitab sebagai suatu buku dan bukan hanya mempelajari satu bagian aja, tapi bukunya secara menyeluruh. Saat itulah kita akan mengerti maksud dan alasan di balik firman Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya. Dan dengan memasuki kembali kepada tatanan ciptaan Tuhan, kiranya tubuh kita, roh kita kembali kepada tatanan Allah. Dan menurut tatanan Allah, tubuh kita tidak akan mati. Dan itulah yang akan kita bicarakan. Jadi, poin pertama, 3 kondisi untuk berkat Allah. Kita telah membacanya di ayat 1-2. Tuhan memberikan 3 kondisi untuk berkatnya. Dan kini kita mengawali dengan 3 langkah ini sebagai fondasi kita. Yang pertama adalah, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu. Ini seperti 10 perintah Allah yang kedua, kan? Ada banyak sekali berhala dan di dalam kehidupan kita. Dan ada banyak kepercayaan kafir di dunia ini. Dan di balik semua itu ada iblis, sang raja dunia ini yang memerintah mereka dan mencoba memikat jiwa orang-orang yang mengikutinya. Dan saya rasa tidak perlu menjelaskan apa itu berhala, ya kan? Untuk kita hari ini, kita semua tahu bahwa ada berhala yang fisik, tapi juga ada yang lebih seram lagi, itu adalah berhala yang tidak tampak di dalam kehidupan kita. Coba pikirkan berhala apa yang masih ada di dalam kehidupan kalian. Apa yang menyebabkan kalian untuk bergerak? Bahkan saat firman Allah tidak dapat membuat kalian bergerak. Di mana kalian bergantung untuk berkat kalian daripada Allah? Dan berhala yang terbesar sepanjang masa, berhala besar itu adalah diri kita sendiri. Seseorang tidak dapat melayani Allah, yaitu yang adalah Roh Kudus, dan iblis, yaitu roh jahat, secara sekaligus. Dan itulah sebabnya selalu ada peperangan rohani antara Roh Kudus dan roh jahat. Yang mana yang sedang menang di dalam kehidupanmu? Siapa yang kalian dukung? Ke jalan mana kalian sedang berarah? Jadi prinsip pertama untuk hidup sebagai umat Allah adalah untuk dibedakan dari dunia ini dengan membuang semua berhala kita. Dan kedua, dikatakan kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Hari Sabat di sini ini berbicara soal hari Sabat, tahun Sabat, dan tahun Yoba yang kita bahas minggu lalu. Dunia ciptaan dan tatanan Allah yang semula digambarkan dengan konsep Sabat. Setelah alam ciptakan semuanya, Tuhan berkata, Sabat. Itulah tatanan Allah yang sempurna. Tetapi karena kejatuhan, ciptaan itu, tatanan itu hilang dan dihancurkan. Dan itulah mengapa makanya disebut di Roma 8 ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
Itulah mengapa Allah memberitakan umatnya untuk mengizinkan tanah bahkan binatang untuk istirahat pada hari Sabat dan tahun Sabat. Dan sekali lagi tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita istirahat yang sejati dan untuk memulihkan kita. Dan ketiga, Tuhan berkata, kamu harus menghormati tempat kudusku, janganlah menajiskan tempat ibadah. Dan menajiskan tempat ibadah menurut Yehezkiel pasal 8-10 mengakibatkan Allah meninggalkan bait suci itu dan umatnya. Jadi kita perlu nanya kepada diri kita sendiri, apakah Allah masih menyertai saya? Karena di dalam perjanjian baru melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait suci Allah, adalah tempat ibadah. Apakah tubuh kita telah dikotori atau apakah tubuh kita masih adalah tempat kediaman Allah? Kamar mana di dalam rumah kita, dalam bait suci kita yang kita berikan kepada Allah? Apakah bagian kamar mandi? Atau apakah bagian gudang? Atau apakah bagian kamar tidur? Dengan kita menajiskan tempat ibadah, itu adalah suatu tindakan yang menyebabkan kemuliaan Allah untuk pergi dari antara kita. Jadi ketiga hal ini adalah fondasi yang dasar untuk berkat, untuk kita dapat menerima berkat Allah. Dan Tuhan ingin memberikan berkatnya kepada kita, tapi apakah kita memiliki ketiga hal ini? Dan bagaimana dengan berhala-berhala kami? Tempat ibadah, Sabat. Coba kita pikirkan poin kedua. Kita akan bahas Imamat 26 ayat 3-4. Apa yang terjadi ketika kita menaati firman Allah? Apa yang terjadi ketika kita menaati ketetapan dan perintahnya? Kita harus mengerti bahwa ketika kita sedang menerima firman Tuhan dan kita sedang menaatinya, ketika Allah menggunakan kata taat, tak menaati, itu dia berbicara soal kita harus menerima firman-Nya dan kita hidup sesuai dengannya bersama Allah. Jadi ini adalah firman yang Allah gunakan untuk menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh tatanan alam semesta. Dan ketika kita menaati firman-Nya, itu berarti kita sedang memasuki, kita sedang hidup dengan kuasa Allah, sehingga Allah sedang katakan bahwa berkat yang akan datang karena kamu mendengar firman Tuhan itu adalah suatu hasil yang alamiah dari memiliki firman ciptaan tinggal di dalammu bersamamu. Jadi saya berdoa agar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat tinggal bersama firman penciptaan Tuhan. Jadi di dalam Imamat 26 ayat 3-4 dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi berkat pertama adalah pemulihan surga dan bumi. Surga ini berbicara soal langit, tetapi juga soal dunia rohani. Dan ketika dipulihkan, surga atau langit ini akan memberikan hujan pada musim dan waktu yang tepat ketika firman itu ada bersama mereka. Jadi Tuhan akan datang kepadamu pada waktu yang tepat dan berkat-berkat rohani akan datang kepadamu juga pada jumlah yang tepat. Dan kalau kita ada terlalu banyak hujan, yang terjadi itu adalah banjir. Kalau ada terlalu sedikit hujan, yang terjadi adalah kekeringan. Dan bahkan hujan pun harus datang pada waktu yang tepat. Kalau terlalu awal, maka benih-benih itu akan ke bawah aliran hujan. Jadi ini adalah berkat yang Tuhan janjikan kepada kamu dan saya. Berkat yang benar pada waktu yang benar dan di tempat yang tepat. Dan ketika Allah mengirim hujan itu akan diturunkan ke bumi dan bumi akan dipulihkan. Jadi ketika
ketika pintu-pintu berkat sorgawi kita terbuka dan kita menjadi terberkati di dalam roh, maka itu tidak akan berhenti di sana saja, tetapi bumi pun akan merasakan dampaknya. Jadi bumi pun akan secara fisik dipulihkan. Jadi saya berdoa agar surga dan bumi kalian dapat dipulihkan dengan cara kalian menaati firman Tuhan. Dan kedua, penghapusan kutukan, duri, dan onak. Dan kita lihat ketika manusia menolak firman Tuhan, mereka menerima kutukan Allah. Tetapi ketika umat manusia itu tinggal menaati firman Tuhan, semua kutukan ini menjadi hilang. Itu ada di Imamat 25. Imamat 26 ayat 5 sampai 7. Dan ini berarti akan sangat banyak berkat yang akan diberikan sampai kita harus mengumpulkan berkat itu sampai musim berikutnya. Tetapi di dalam dunia yang telah jatuh ini, kita menyelesaikan satu masalah, kemudian kita dihadapi dengan masalah lain. Masalah satu selesai, masalah dua datang. Tetapi Tuhan bilang ketika kita balik kepada tatanan yang semula, maka yang menunggui kita bukanlah masalah, tetapi berkat demi berkat demi berkat. Dan kita lihat di Imamat 26 ayat 5 sampai 7 dikatakan, lamanya musim mengirit bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tenteram, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Betapa indahnya hal itu, ya kan? Ketika kita dapat berbaring dan kita dapat tidur tidak tanpa kekhawatiran atau ketakutan apapun. Aku akan menyelamatkan binatang buas di negeri itu, dari pedang tidak akan melintas negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Karena semak duri, bahkan ketika mereka bercocok tanam, setelah kejatuhan karena dosa Adam, susah untuk mereka dapat menghasilkan buah apapun dari tanah. Tapi sekarang Tuhan berbicara bahwa Dia akan mengangkat semua masalah itu, semua hal-hal yang negatif di dalam tanah itu. Jadi ketika kamu bercocok tanam, kamu akan menghasilkan buah. Siapa yang mau berkat-berkat ini? Amin. Kiranya kita dapat menerima berkat-berkat ini. Apakah ini terdengar terlalu tidak realistis? Memang seharusnya ini terdengar tidak realistis. Makanya ini adalah firman Tuhan. Karena Allah membuat yang tidak realistis menjadi kenyataan. Yang membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dan ini adalah berkat yang bukan sesuatu yang akan kita nikmati setelah kita mati dan pergi ke surga. Tetapi saya berdoa agar kalian dapat menikmati berkat-berkat ini dalam kehidupan kalian sekarang. Dan ketiga, berkat bagi orang-orang. Lihat di Imamat 26 ayat 8 sampai 10. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Jadi di sini Allah sedang memulihkan berkat-berkat Taman Eden, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi Allah bilang Dia akan mengadakan berkat ini, dan kita tidak akan memakan panen yang lampau, karena Tuhan akan terus memberikan panen yang baru. Apa artinya ini? 5 dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 akan dari antaramu akan mengejar selaksa. Artinya apa? Sekarang kita sedang hidup di dalam dunia di mana sangat sulit untuk kita dapat melampaui
melampaui serangan iblis. Dan kita telah menjadi sangat lemah. Kita berkata generasi yang baru sangat lemah, mereka tidak dapat melampaui godaan mereka, dan kita telah menjadi sangat lemah dalam menghadapi godaan dan kesulitan. Lima roh jahat datang, 100 dari kita jatuh. 1 kegelapan datang kepada gereja, seluruh gereja jadi tumbang. Tapi Tuhan berkata dia akan memutarbalikan hal itu. 5 darimu akan datang, tetapi 100 musuhmu akan jatuh. 100 darimu datang, dan 10.000 musuhmu akan tumbang. Ada sekitar 100 orang kan di gereja kita. Jadi 100 orang dari kita pergi dan 10.000 orang akan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah berkat yang Allah janjikan. Berkat kepada surga dan bumi. Ia memulihkan surga dan bumi. Ia membasmikan kutukan tanah dan dia memberkati umatnya. Dan keempat, kita dapat berjalan dan hidup bersama Allah sekali lagi. Imamat 26 ayat 11-13. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah meletakkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ini adalah sebuah pengakuan akan kasih Allah terhadap kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang seperti ini. Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka tidak dapat berjalan bersama Tuhan. Tapi sekarang Tuhan sedang bilang, kembalilah kepadaku. Karena Allah menginginkan kita berjalan bersamanya kembali. Jadi itulah berkat-berkat yang Allah janjikan. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita menerima berkat-berkat ini. Dan kita hanya perlu menaati satu hal, yaitu kita harus menaati firman Tuhan dan kita memenuhi 3 kondisi itu. Tidak ada berhala. Kita menjaga sahabatnya Allah. Dan kita menjaga agar tempat kudus Tuhan tidak menjadi kotor. Baik suci Tuhan, yaitu tubuh kita tidak menjadi dikotori. Jadi apa yang terjadi kalau kita tidak menaati ketetapan Allah? Di ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, apa yang terjadi? Coba kita kembali kepada ini, di mana firman Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta. Firman Allah adalah sumber dari semua pergerakan, semua energi yang menciptakan, yang mendesain firman, yang mendesain ciptaan. Kalau kita menolak firman Tuhan, kita menolak eksistensi kita menolak seluruh dunia alam semesta ini. Kita sedang hidup di dunia ini, dan dunia ini aman karena Tuhan memastikan bahwa setiap pergerakan bumi kita, setiap benda di alam semesta ini bergerak sesuai aturannya supaya ada keseimbangan
Dan semuanya keseimbangan yang Tuhan ciptakan ini adalah supaya kita dapat tinggal dengan nyaman di dalam bumi ini. Tapi ketika keseimbangan itu rusak, kita ada di dalam masalah kan? Dan itulah yang sedang kita lakukan kalau kita berkata, Tuhan aku nggak mau mengikuti perintahmu. Aku mau keluar dari tatanan ini. Aku tidak mau ada tata cara hidup yang benar. Dan apa yang terjadi kalau kita berkata seperti itu? Kalau kita mau menggunakan tubuh kita dengan cara yang tidak benar, tubuh kita tidak akan bertahan lama kan? Kalau kita menggunakan mentalitas kita dengan cara yang tidak teratur, bahwa kita akan ada sakit kan? Jadi Tuhan bukan Allah yang berkata, oh kamu menolak saya, maka saya akan membalasnya kepadamu. Bukan seperti itu, Allah bukan seperti itu. Tapi Allah bilang, kalau kamu menolak firmanku, kamu menolak perlindunganku, itulah yang akan terjadi di luar sana. Jadi bagian ini adalah seperti Allah sedang Allah seperti jadi orang tua yang menegur anaknya. Kapan orang tua menegur anaknya? Perlukah saya nanya kepada anak di sini, kapan orang tuamu menegur kalian? Jadi kita harus mengingat anak kecil itu, eh, anak kecil itu waktu kecil orang tuanya bilang panggil saya mama, panggil saya papa, dan ketika dia jadi gede dia dapat makan sendiri, tapi kemudian dia cuma suka makan yang manis-manis saja, yang tidak sehat saja. Apa yang akan dikatakan oleh eh, orang tua di sini? Aduh anakku, terus makanlah apa saja yang kamu ingini. Tidak seperti itu kan? Apa tahap pertama? Apa tahap pertama? Apa tahap pertama dalam peneguran orang tua? Kalau kamu terus makan yang manis-manis, kamu tidak akan bertumbuh. Kamu memberitahukan kepada mereka hal-hal yang negatif yang akan terjadi kepada mereka di masa depannya kan. Tapi kalau mereka masih tidak mau dengar, kalau kamu tidak habisi makananmu, kamu tidak akan makan 3 hari kemudian. Jadi kamu akan mulai setelah kamu menegur mereka baik-baik, beritahu mereka konsekuensinya, dan itu mereka masih tidak dengar, maka kamu akan mulai menegur mereka dengan ancaman. Dan kalau diberi ancaman mereka masih tidak dengar, apa yang akan kamu katakan kemudian? Maka kamu bisa kena kolesterol, diabetes, atau apa-apa kalau kamu tidak makan dengan benar kan. Dan ketika anak itu udah tumbuh tua, berumur 60 tahun, orang tuanya udah 80 tahun, anak itu anak em, dan orang tua di umur yang tua pun mereka tahu anak itu sudah cukup dewasa, tetapi mereka akan tetap menegur anaknya. Karena itulah hati orang tua. Mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Itulah yang sedang Allah lakukan di sini. Tuhan sedang menegur anaknya. Tuhan sedang memberitahukan kepada mereka apa yang akan menjadi konsekuensinya, hasilnya, kalau mereka menolak firman Tuhan. Karena tidak ada cara keluarnya, tidak ada cara lain, karena kita telah diciptakan sesuai dengan firman Allah. Jadi kita tidak dapat keluar dari firman Allah. Ketika kita memasuki tanah Kanaan, tidak ada mana lagi yang turun dari surga. Apa yang perlu mereka lakukan? Mereka harus bercocok tanam. Dan ketika mereka mulai bercocok tanam, mereka akan mulai sadar bahwa mereka memerlukan sesuatu lain agar panen mereka dapat bertumbuh. Mereka perlu air
Dan di Mesir mereka ada sungai Nil, jadi mereka hanya perlu siapkan suatu sistem irigasi dan mereka dapat air. Tetapi di Kanaan tidak ada air, mereka perlu hujan. Dan apa yang dilakukan oleh orang Kanaan untuk dapat hujan? Mereka minta Allah mereka untuk hujan. Dan untuk dapat menurunkan hujan, mereka perlu apa yang Allah mereka sukai. Dan mereka memasuki suatu ritual, dan mereka percaya bahwa hujan datang ketika Baal dan Asyara itu bersatu. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan itu di bait suci mereka. Mereka ada banyak mereka ada pelacur yang lelaki dan perempuan, dan mereka percaya ketika pelacur-pelacur itu bersatu maka hujan akan turun. Dan bagi kita itu terdengar sangat aneh, tetapi saat itu budaya mereka saat itu sangat biasa. Dan Tuhan Tuhan memberitahukan anak-anaknya, kepada umatnya, jangan ikuti Allah-Allah mereka, jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan ini. Ingatlah siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ingat siapa yang memberikan kepadamu berkat yang sesungguhnya. Dan satu hal lain yang dilakukan oleh bangsa Kanaan adalah mereka ada tempat-tempat yang tinggi karena mereka tidak ada bait suci yang terpusat, dan mereka punya banyak Allah-Allah dengan fungsi-fungsi lain. Jadi mereka punya tempat-tempat tinggi mereka sendiri, dan di setiap tempat tinggi mereka akan menaruh mereka akan membangun bait suci di atas tempat tinggi itu. Dan kalau mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan memberikan suatu persembahan kepada Allah mereka. Mereka memberikan apa yang mereka kira Allah mereka sukai. Dan daripada mereka datang kepada bait suci, orang-orang bangsa Israel mulai mengikuti gaya hidup Kanaan ini. Mereka ke tanah tinggi, ke tempat tinggi, dan mereka memberikan persembahan kepada Allah-Allah lain daripada mereka datang kepada bait suci mereka. Dan kita lihat saat COVID hal serupa terjadi. Daripada ke gereja, orang-orang beribadah di rumahnya sendiri. Mereka beribadah di dalam kenyamanan sendiri. Mereka menentukan waktunya, mereka menentukan pastor mana, channel mana, firman mana. Mereka menentukan semuanya itu sendiri. Tapi Tuhan berkata, jangan pelajari gaya hidup mereka. Jadi dengan cepat kita lihat apa yang terjadi ketika mereka tidak menaati ketetapan Allah. 1 Imamat 26 ayat 16 sampai 17. Yang pertama adalah mereka dapat ada kutukan atas orang-orang dan lingkungan sekitar. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan datangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang benci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Jadi ini kehidupan yang sangat menyeramkan kan, di mana kita selalu dikejar-kejar dan kita bekerja, dan kita bekerja dengan sangat keras, tapi pada akhirnya musuh mengambil semuanya darimu. Dan kedua, kutukan atas surga dan bumi. Imamat 26 ayat 18 sampai 20. Ini adalah sebaliknya daripada yang Allah janjikan, ya kan? Jadi kita lihat di Imamat 26 ayat 18 sampai 20. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan aku akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya.
Kalau langit itu seperti besi, tidak ada hujan, dan kalau tanah seperti tembaga, maka tidak ada buah yang akan keluar dari tanah itu. Ketiga, 7 kali lipat kutukan terhadap manusia dan kepemilikannya. Dan kita ingatkan, tadinya berkat itu ada untuk orangnya, tapi sekarang 7 kali lipat kutukan terhadap orangnya. Dan kita lihat di Imamat 26 ayat 21 sampai 22. Jikalau hidupmu tetap bertangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Dan keempat, kita lihat kutukan permusuhan dan perang terhadap masyarakat dan bangsa. Imamat 26 ayat 23 sampai 26. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan kita lihat di sini Tuhan masih menunggu supaya umatnya itu kembali kepadanya. Kita lihat Tuhan masih menunggu. Lanjut, dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan meletakkan ke atasmu tuh pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampai ke tengah-tengahmu. Dan kita melihat bahwa ini adalah apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, kepada musuh-musuh bangsa Israel, kepada bangsa Mesir. Dan Allah berkata kepada umatnya, janganlah kamu jadi seperti mereka. Akulah Allah yang adil. Jadi kamu pun akan menerima kutukan yang sama seperti musuhmu. Dan kelima, orang-orang akan ditolak oleh tanah itu. Mereka akan dimuntahkan oleh tanah itu. Imamat 26 ayat 27 sampai 29. Dan sebagai kesimpulan, coba kita baca Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 30. Imamat 18, Tuhan Imamat 18 ayat 24 sampai 30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Jadi dia bilang bangsa Kanaan itu Kanaan itu najis, maka mereka diusir dari tanahnya itu, dan negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalas kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Marilah kita berdoa supaya kita dapat disadari akan perbedaannya antara mengikuti firman Tuhan dibandingkan mengikuti kebiasaan dunia ini. Mana yang harus kita pilih? Tuhan dengan jelas telah membedakan berkat dan kutukan yang menunggui kita. Dan sangat jelas dan sangat benar. Daripada kita membuat alasan dan justifikasi, daripada kita berpikir bahwa sudah terlalu telat, saya sudah memasuki masa sengsara ini. Tapi Tuhan terus-menerus berkata, saya ingin kamu kembali kepadaku. Saya ingin kamu mulai di titik manapun, tapi mulai kembali kepadaku. Dan sebelum kamu sadar, kamu akan mulai menikmati berkat-berkatku. Jadi Tuhan masih menunggu kita untuk kembali kepadanya.
Dan kita lihat di Imamat 26 ayat 37 dikatakan, dan mereka akan jatuh tersandung kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk dapat berhadapan dengan musuh-musuh kita. Kita tidak punya kekuatan untuk mengalahkan iblis. Hanya firman Allah yang dapat melakukan itu. Maka dari itu kita harus hidup menaati firman Allah. Dan saya berdoa dengan sungguh agar kita semua dapat menerima berkat yang disebutkan Allah di dalam Imamat pasal 26, dan kiranya kita diselamatkan dari semua kutukan ini. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menaati firman Allah. Kita harus menaati firman Allah. Dan marilah kita kembali kepada tatanan Allah yang semula. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu yang luar biasa, dan sekarang Engkau mengizinkan kepada kita keselamatan ini, pemulihan ini, untuk kembali kepada tatanan-Mu yang semula itu. Bapak, bantulah kami itu dapat memahami itu. Bantulah kami itu dapat memahami kuasa firman-Mu, supaya kami dapat kembali untuk hidup dan menaati firman-Mu, dan kita dapat memasuki tatanan-Mu yang semula. Bapak, kami percaya bahwa Engkau akan menggunakan setiap kami untuk dapat mengalahkan ratusan, bahkan ratusan ribu orang, ratusan ribu musuh, dan kami percaya bahwa Engkau akan menggunakan gereja Sion untuk mengalahkan semua kuasa kegelapan di dalam bangsa ini, dan untuk memproklamasikan firman-Mu, dan kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap pekerjaan yang telah Engkau lakukan melalui gereja Sion. Kami berdoa Bapa agar berkat-Mu yang telah Engkau janjikan di dalam Imamat 26 akan diberikan untuk setiap anak-Mu di Sion. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah kami.